Shalom, saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami menantikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembelajaran kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-16. Saudara ya, Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai selesai ayat yang ke-33 dalam kesempatan ini. Baik, saya akan mulai dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Tinggal sesaat saja kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Saudara, tulisan ini atau kata-kata Tuhan Yesus ini ada dalam suasana perpisahan, di mana Yesus sedang mempersiapkan murid-murid agar mereka tetap kuat, tidak menjadi putus asa setelah kepergiannya, setelah ia disalibkan, setelah ia ditangkap. Waktunya sudah tidak banyak lagi, saudara ya. Jadi menjelang kepergian seseorang, pasti pesan-pesan merupakan pesan yang sangat penting dan berharga. Kalau ada orang tua yang akan meninggal dunia ya, dia tahu waktunya sudah dekat, dia sudah tidak kuat lagi, pasti pesan-pesan terakhirnya itu adalah pesan-pesan yang sangat-sangat penting. Tidak mungkin yang receh, yang remeh-temeh. Udah saat-saat terakhir, masa pesannya ambilin Coca-Cola di kulkas, rasanya tidak mungkin, saudara ya. Pasti ada hal-hal yang penting ya. Dan inilah yang menjadi khotbah Tuhan Yesus yang terus kita pelajari ya sepanjang Yohanes, dari pasal yang ke-14, 15, 16. Yesus banyak bicara tentang penghibur Roh Kudus yang dijanjikan. Itu pesan-pesan terakhir yang sangat penting ya. Nah, itu sebabnya ayat 17, 18, 19, mendengar itu beberapa dari murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu melihat aku? Saudara, murid-murid dalam kebingungan. Kebingungan mereka tentunya karena mereka gelisah akan ditinggalkan Tuhan Yesus ya. Yesus sebenarnya sudah menjelaskan berkali-kali bahwa ia akan pergi ya. Ia akan pergi ke rumah Bapa, ia akan menyediakan tempat, ia akan datang kembali dan lain sebagainya. Tetapi mereka masih dalam kegelisahan, mereka masih dalam kebingungan. Mereka menanyakan hal ini, murid-murid menanyakan hal ini kepada Yesus berkali-kali. Sebab mereka memang dalam keadaan seperti anak ayam kehilangan induk. Mereka harus belajar mempercayai ucapan Yesus bahwa akan datang penolong bagi mereka ya. Bahkan lebih berguna bagi mereka jika Yesus pergi, supaya penolong itu, Parakletos, penghibur, Roh Kudus datang. Sulit untuk murid-murid awalnya memahami ini, mempercayai ini, tetapi mereka harus belajar mempercayai apa yang Yesus katakan. Ini sama halnya dengan hidup kita, saudara. Kadang-kala kita sulit untuk mempercayai apa yang dituliskan oleh firman Tuhan ketika kita menjumpai banyak persoalan, tekanan, penderitaan kehidupan. Sulit untuk kita bisa mempercayai, tapi kita harus belajar mempercayainya. Dan saya percaya satu saat kelak, apalagi sekarang Roh Kudus telah dicurahkan, Dia yang memimpin kita kepada segala kebenaran, Tuhan pasti menolong kita untuk memahami pada akhirnya apa yang menjadi keinginan hatinya. Ya, saudaraku, jangan putus asa, saudaraku ya. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Sekalipun dalam situasi tertekan, dalam situasi yang berat bagaimanapun, saya percaya kalau kita berpegang pada firman Tuhan, Roh Kudus pasti memimpin kita, menghibur kita, menolong kita. Kegalauan murid-murid ya, karena mereka gagal paham dengan Tuhan Yesus, saudara ya. Mereka gagal paham. Mereka kan berpikir
Yesus itu menjadi Mesias secara duniawi. Itu terukir kuat dalam benak mereka bahwa inilah yang akan jadi raja, raja dunia seperti Daud. Mereka punya konsep Mesias yang lain. Makanya mereka tidak mampu menangkap perkataan-perkataan Yesus. Mereka sulit untuk mempercayai ini karena mereka gagal paham dengan apa yang Tuhan katakan. Ini juga sama, saudara. Kalau kita gagal paham dengan Alkitab, kalau kita gagal paham dengan Alkitab, kita akan lebih sulit untuk mempercayainya. Yang paham aja, saudara, kalau ketemu penderitaan depan muka, kadang-kala bisa goyah, bisa goyang-goyang, apalagi yang gagal paham. Nah, makanya saya bersyukur nih kalau saudara mau terus mengikuti ini, belajar kebenaran, supaya saudara tidak gagal paham dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara tidak gagal paham dengan kebenaran firman Tuhan, ya, maka saudara akan lebih mudah untuk belajar mempercayai apa yang ditulis Alkitab. Saudara, ketika kita ingin memahami apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kita harus mengosongkan gelas kita terlebih dahulu supaya kita nggak gagal paham. Selama kita punya konsep sendiri apa yang kita anggap benar, kita bersikukuh menganggap pemahaman kita yang benar, kita tidak akan mengerti kebenaran dari Tuhan. Ya, kita tidak akan mengerti itu kebenaran dari Tuhan. Justru kita harus mengosongkan gelas kita dulu supaya kita membiarkan firman Tuhan yang mengisi gelas kehidupan kita. Bersyukur murid-murid punya hati yang mau diajar, ya. Untuk mengganti sebuah pemahaman kadangkala tidak cukup satu kali, perlu berulang-ulang kali. Apalagi terhadap pemahaman-pemahaman yang sudah mendarah daging. Seperti murid-murid Tuhan Yesus kan sudah punya pemahaman yang mendarah daging bahwa Mesias itu raja yang memerintah secara fisik di bumi ini. Itu sebabnya Yesus pun tidak putus asa, dia mengajarkan murid-murid berkali-kali. Ini murid-murid juga harus punya kerendahan hati untuk mau mengajar. Aplikasi buat kita apa? Saudara, kita hidup ini pasti sudah begitu banyak konsep dunia, saudara, yang masuk. Sekarang ketika firman Tuhan mau masuk, ini kadang-kala gak bisa cuma sekali. Ini harus berkali-kali di-flash terus otak kita. Di-flashnya bukan oleh ide manusia, tapi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, kita gak boleh bosen. Ya, kita gak boleh bosen baca Alkitab, mendengar pengajaran. Jangan datang dengan mindset, saya udah tahu, udah malas dengar, udah malas baca, saya udah pernah baca. Enggak, harus berulang-ulang. Sebab untuk mengganti konsep, mengganti pemahaman. Nah, murid-murid kan juga gitu. Tuhan udah ngomong berkali-kali tapi gak mudeng-mudeng, gak ngerti-ngerti. Karena memang pemahaman murid-murid itu kan sudah terlanjur mendarah daging. Sekarang mau diganti sama Yesus, wah itu gak gampang, saudara. Itu gak gampang. Oke, kita teruskan ayat 20, 21, 22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu, sekarang kamu diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ya, saudara, ayat yang ke-20 tadi, kamu akan menangis meratap, tetapi dunia bergembira. Ya, saudara, orang biasanya menilai sesuatu berdasarkan pengaruh yang ditimbulkan atas diri mereka. Ya. Yesus pergi, murid meratap, tapi dunia senang. Ya. Kita biasanya kan menilai berdasarkan pengaruh yang ditimbulkan atas diri kita. Seperti murid-murid mau ditinggal Yesus, sedih. Kita kan juga gitu, ya.
Ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, kita jadi marah, kita jadi sedih, kita jadi kecewa. Kita bereaksi. Ya, kita mudah bereaksi berdasarkan apa yang ditimbulkan, ya, atas diri kita. Namun demikian, murid-murid dan orang percaya tidak perlu kecil hati. Sebab sekalipun kita punya reaksi awal ketika kita dalam penderitaan, ketika kita harus memikul salib, mungkin kita ada dalam penderitaan, ada dalam duka cita sesaat. Tetapi ingat janji Tuhan, duka cita itu akan diganti dengan sukacita. Itu sebabnya orang percaya tidak perlu kecil hati. Apapun yang saudara hadapi, jangan kecil hati. Ingatlah bahwa sukacita dari Tuhan itu menanti saudara. Nah, saudaraku, ayat 21 tadi, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Artinya apa? Selalu ada pelangi di balik badai. Ya, saat orang mau bersalin kan penuh ketakutan, sangat emosional, ya, kesakitan. Tapi begitu melihat anaknya lahir, wah, begitu mendengar itu duka citanya bisa hilang dalam sekejap, saudaraku. Ya, duka citanya itu bisa hilang dalam sekejap, dan itu bisa terjadi, saudara. Ya, itu bisa terjadi loh. Duka cita itu hilang dalam sekejap. Itu sebabnya orang percaya jangan kecil hati. Ketika sukacita dari Tuhan itu datang, duka cita bisa hilang dalam sekejap. Seperti wanita yang sakit bersalin, kesedihan, penderitaan akan hilang seketika. Penderitaan Kristus pasti membuat murid-murid sedih, menangis, meratap karena mereka mau hidup bersama Kristus. Derita sahabat kita, saudara kita pasti akan menjadi derita kita juga. Mereka menangisi diri dan pasti merasa kehilangan, saudara, ya. Dan mereka juga cemas apa yang bakal akan terjadi nih kalau guru kita yang agung, Yesus Kristus, pergi. Gimana nih, apa yang terjadi? Saudara, satu hal yang kita harus tahu, sukacita orang fasik tidak berlangsung lama, hanya sekejap saja. Sukacita orang fasik tidak akan berlangsung lama, hanya sekejap mata. Demikian juga orang benar, duka citanya nggak lama, hanya sekejap mata. Saya ulang lagi, sukacita orang fasik itu nggak lama, hanya sekejap mata. Sebaliknya, duka cita orang benar itu juga nggak lama, hanya sekejap mata. Dan murid-murid akan bersukacita ketika apa? Ketika Roh Kudus datang dan mereka akan melihat Kristus lagi. Dua sukacita murid-murid. Yang pertama, ketika Parakletos itu datang, ketika penghibur itu datang. Kedua, ketika satu hari kelak mereka akan bertemu muka dengan Sang Juru Selamat. Di situ sukacitanya menjadi penuh. Ratapan rohani pada akhirnya pasti diubah menjadi sukacita abadi bagi mereka yang tulus hati dan menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara, pastikan ratapan kita harus ratapan rohani, ya. Ratapan kita bukan karena dosa atau kesalahan yang kita buat. Ratapan kita harus ratapan rohani. Dan itu pada akhirnya pasti diubah menjadi sukacita abadi, ya. Tuhan berjanji pada akhirnya Ia akan datang kembali. Dan hal inilah yang dinantikan oleh orang percaya sepanjang zaman. Ya. Tuhan berjanji, saudaraku, kepada saudara dan saya, Dia pasti datang kembali. Dan hal ini dinantikan oleh seluruh orang percaya sepanjang zaman. Ayat 23-24, dan pada hari itu, hari ketika sukacita itu datang, ketika penolong itu datang, kamu tidak akan menanyakan apa-apa lagi kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Tapi sampai sekarang, kata Tuhan, kamu itu belum minta sesuatu apapun loh dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya sukacitamu penuh. Nah, saudara, ya, dalam hal ini ada dua cara untuk meminta yang dianjurkan Yesus
untuk murid-muridnya, saudara, ya. Ada dua cara, yaitu meminta dengan bertanya, yaitu tentang hal-hal yang tidak diketahui, dan meminta dengan memohon, yaitu meminta sesuatu karena kekurangan. Saudara, kalau saudara melihat ayat-ayat mintalah maka kamu akan diberi, sebenarnya kata minta itu memang juga bisa diartikan tanya, saudara kan dapat jawaban. Nah, ya. Meminta dengan bertanya kepada Tuhan adalah ciri orang yang ingin lebih dalam lagi belajar dan mengenal pribadi Tuhan serta kebenarannya. Saudara jangan pernah ragu untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Tuhan, apa arti ayat ini, ayat itu? Tuhan, apa yang sedang menimpa hidupku? Ini bukan hal buruk, saudara. Ya, bertanya dengan bersungut-sungut itu beda. Kalau bertanya itu dengan hati ucapan syukur. Kalau sungut-sungut kan beda, saudara. Kalau sungut-sungut kan bukan bertanya, mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan. Itu sungut-sungut. Kalau bertanya beda. Bertanya itu adalah ketika kita mau tahu sebuah jawaban dengan sebuah ketulusan. Itulah bertanya. Ya. Nah, jadi saudara, kita tidak salah kalau kita bertanya kepada Tuhan. Justru kita harus terus bertanya kepada Tuhan, supaya kita lebih memahami apa yang menjadi keinginan hatinya. Ya. Ada saatnya ketika Roh Kudus itu datang, rahasia Injil dibukakan begitu jelas sehingga murid-murid tidak perlu bertanya lagi. Ya. Meminta dengan memohon artinya kesungguhan kita mencari wajah Tuhan. Mempercayai bahwa apa yang mereka doakan tidak sia-sia. Saudara jangan anti kalau melihat orang memohon, saudara. Ya. Memohon itu bagian kesungguhan mereka mencari wajah Tuhan. Ya. Dan orang yang memohon kepada Tuhan itu adalah orang yang mempercayai bahwa doa mereka tidak sia-sia. Dan mereka belajar penyerahan diri dalam doa. Tapi harus diingat ya, konteks ini memohon di sini adalah konteks untuk murid-murid. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mundur satu pasal ke belakang, ini adalah untuk orang-orang yang menempel pada pokok anggur yang benar. Maka kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, itu kan Yohanes pasal 15, minta apa saja akan kuberikan. Konteksnya itu. Tentu bukan memohon meminta yang aneh-aneh. Konteksnya ini. Memohon, meminta kepada Tuhan, tentunya apa yang menjadi kehendaknya. Orang yang memohon kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupannya, ya. Itu tanda dia bergantung sama Tuhan, tanda mereka menyerahkan dirinya sama Tuhan, tanda mereka mempercayai Tuhan. Ya. Sejatinya berdoa adalah kekuatan orang percaya. Doa kita selalu dalam nama Tuhan Yesus, sebab dialah satu-satunya perantara kita, imam besar kita untuk masuk ke ruang maha suci Allah. Jangan doa atas nama pendeta, saudara. Itu nggak laku, ya. Nggak laku, pendeta siapapun, setop apapun. Kalau saudara doa pakai atas nama pendeta, sorry ya, nggak laku. Ya. Dan jangan si pendeta A mengatakan, B mengatakan, enggak, harus firman Tuhan mengatakan. Nah, begitu saudara, ya. Oke, murid-murid dikatakan belum meminta apapun. Maksudnya adalah belum meminta sesuatu yang pantas. Karena murid-murid nggak tahu. Kalau keinginan murid-murid sih, Yesus jangan pergi, Yesus jangan ditangkap, Yesus jangan disalib. Tapi nggak pantas itu untuk kerajaan Allah. Mereka nggak paham. Tapi nanti ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus yang membimbing kepada segala kebenaran, maka permintaan mereka pun pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Permintaan yang dikabulkan pasti permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu sebabnya doa dan pembelajaran firman Tuhan, saudara, itu adalah sinkronisasi antara pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Jadi pikiran kita dan pikiran Tuhan sinkron, satu frekuensi, satu sinyal. Ketika doa terjawab, sukacita murid-murid akan menjadi penuh. Sukacita yang melampaui akal dan pikiran manusia. Ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu.
Kalau selama ini Yesus banyak mengajar dengan perumpamaan, tetapi sekarang Yesus akan sangat berterus terang kepada murid-murid. Seluruh rencana besar bahwa Roh Kudus akan datang, ia akan pergi dan datang kembali disampaikan dengan terang-terangan. Tidak ada lagi hal yang disamarkan kalau kita baca. Yesus ngomong belak-belakan, nggak pakai perumpamaan lagi, bahwa dia pergi, Roh Kudus akan datang. Nggak usah pakai perumpamaan. Yesus dengan gamblang langsung menyatakan itu kepada murid-murid. Ayat 26-27, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Saudara berdoa dalam nama Tuhan Yesus sebab dialah satu-satunya perantara antara manusia dengan Bapa. Kalau kita melihat dari kacamata kerajaan, saudara, ya, kenapa Yesus harus datang ke dunia ini? Kenapa Yesus harus jadi perantara? Sebab di dalam Yesus pun, atau sebab di dalam Yesuslah, di sanalah bertemunya perdamaian antara pihak Allah dan pihak manusia. Covenant ini bertemu antara pihak Tuhan dengan pihak manusia. Semuanya bisa digenapi hanya di dalam Yesus. Keadilan Allah digenapi dalam Yesus, kasih Allah digenapi dalam Yesus. Kadang-kala kan kita bertanya, saudara, kenapa sih Yesus harus mati di salib? Karena kalau tidak ada penghukuman, Allah tidak adil. Allah itu adil, tapi juga kasih adanya. Makanya di salib itu ada penghukuman, ada kasih. Semuanya tertumpah, terkoneksi menjadi satu oleh Tuhan Yesus Kristus. Melihat Yesus harus dari kacamata covenant yang menggenapi sisi Allah dan sisi manusia. Bapa tidak lagi menjadi pribadi yang jauh tidak terhampiri melalui Yesus. Bapa menyatakan kasihnya kepada manusia dan Allah menjadi begitu dekat kepada manusia. Ayat ke-28 sekarang. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yesus kembali, saudara, menegaskan siapa dirinya. Bahwa ia memang berasal dari kekekalan. Ia adalah inkarnasi Logos. Ia bukan manusia yang mengenakan Logos, tidak. Dia inkarnasi Logos, dia dari kekekalan. Ia kembali ke tempat ia berasal, yaitu kekekalan. Ayat 29-30. Ya. Ayat 29-30. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Murid-murid semakin yakin dan percaya memang Yesus berasal dari Allah. Dan ia memang Allah karena ia memiliki kemahatauan Allah, saudaraku, ya. Jadi murid-murid semakin meyakini. Terakhir 31-33. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang. Bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Segera setelah murid-murid merasa mereka sudah yakin dan percaya, Yesus tidak ingin mereka takabur, saudaraku, ya. Karena kalau kita lihat murid-murid sudah percaya kan bahwa Yesus betul-betul dari Allah, tapi Yesus nggak mau mereka jadi takabur. Dalam hal ini merasa puas, merasa udah rohani, sudah hebat, ya. Justru Yesus kembali mengkonter mereka, ya. Makanya Tuhan bilang bahwa kamu akan tercerai-berai ke tempatnya masing-masing sendirian dan meninggalkan aku seorang diri. Ya, ini kan menunjukkan pada peristiwa penyalipan dan setelahnya, saudara, di mana murid-murid memang sempat tercerai-berai, ya. Perkataan ini sekali lagi menjadi peringatan dan pengingat kelak. Hal tersebut ketika terjadi penganiayaan itu murid-murid tetap kuat. Mereka tidak kehilangan damai sejahtera karena penderitaan dan penganiayaan. Makanya dikatakan kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Murid-murid harus ingat, seperti yang sudah diingatkan di awal pasal 16, bahwa aniaya itu akan datang.
Tetapi murid-murid tidak boleh menjadi lemah, mereka tetap harus kuat, saudara ya. Nah, ketika kita mengalami penderitaan karena Kristus, kita harus menguatkan hati kita dan senantiasa mengingat Kristus telah mengalahkan dunia. Saudaraku, kalau Kristus telah mengalahkan dunia, Kristus ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Itulah sebabnya bergantunglah pada anugerahnya senantiasa, dan kiranya kita semua semakin hari semakin dikuatkan dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Matraikan kebenaran firman-Mu ke dalam lubuk hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study minggu depan. Saya menunggu kehadiran saudara di ibadah raya kita jam 10 pagi di Wang Plaza lantai 2 ya. Itu di Jakarta Barat, Jalan Panjang ya. Saudara, saya tunggu kehadiran saudara. Ketik di Google Maps saudara Wang Plaza, khususnya saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya. Kita berjumpa di sana jam 10 pagi. Ada Sunday School juga, ada ibadah remaja juga. Sampai jumpa minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. See you di live study berikutnya. God bless you all.